إلهي لست للفردوس أهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, saya doakan mudah-mudahan ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya banggakan, saya ingin lebih kepada pembinaan majelis taklim dari penyuluh Kementerian Agama. Ibu-ibu yang saya hormati, kemarin baru terpilih. Siapa ketua? Ibu. Oke, sekretaris? Oh, bendahara? Mana benar? Oh, ya. Berarti kompak tiga-tiga ya. Saya berharap sampai 3 tahun ke depan kompak terus, minimal KSB. Ibu-ibu begini ya, dinamika majelis taklim ibu tidak perlu kaget karena hampir semua sama gitu, artinya biasa-biasa saja. Jadi kalau sesama majelis taklim sepertinya itu bersaing, itu ibu tak usah saling menyalahkan, biasa aja. Karena kami laki-laki menganggap emak-emak itu ya anggap aja hiburan. Suami lambat balik gitu kan ibu. Nah kadang sesama ibu ya ribut tuh kami anggap aja hiburan gitu, bu ya. Jadi ibu tak usah merasa kok majelis taklim di sini begini ya, nggak usah, karena tempat lain pun sama aja, jadi biasa aja gitu. Jadi ibu harus perbanyak senyum santai, minum air putih banyak-banyak supaya ibu nggak stres, bu ya. Oke, itu satu. Yang kedua, bu, saya berharap ibu fokus saja majelis taklim yang ada di lingkungan kita gitu. Saya dalam setiap kegiatan ceramah dimanapun, saya minta semua taklim fokus dulu di lingkungan. Kalau di lingkungan sudah tuntas, ibu boleh keluar. Gini maksud saya, ketika ada 2 pilihan, taklim di sini, ini hari apa sekarang? Hari Sabtu. Pada hari yang sama di tempat lain ada. Itu kalahkan tempat lain itu. Dulukan di sini. Mengapa? 3 bu jawabannya. Yang pertama, kalau ibu di sini masih bisa ngurus suami, masih bisa ngurus anak, masih bisa ngurus rumah. Bisa dipahami ya? Karena kadang-kadang yang menyebabkan suami benci atau muak dengan bini aktif taklim itu bukan suami tak suka taklimnya. Nggak ada laki-laki tak suka taklim itu kalau dia muslim ya. Yang tak suka itu gara-gara istri kulu kiri kulu kilir macam gosokan, rumah terbengkalai gitu loh, anak terbengkalai. Paham bu ya? Jadi ibu fokuskan di sini. Kegiatan apa saja yang harus diikuti di sekitar kita, perumahan. Kalau ibu Mutiara ikuti, Purimas ikuti, yang berdekatan. Karena masih bisa ngurus anak, ngurus rumah segala macam. Karena ibu boleh kegiatan apapun, yang penting rumah terurus, bu ya, suami setuju. 2 itu rumusnya.
Kemudian begini Bu, nah ibu kalau di lingkungan kita sudah full, ya, artinya sudah oke, ya, posyandu ikuti, jangan tak ikut, RT ikuti, PKK ikuti, taklim ikuti, gotong royong ikuti, pokoknya yang sekitar kita kalau memang ada waktu dan sehat jangan absen gitu. Mengapa Bu? Kalau kita meninggal dunia atau ada keluarga kita musibah, Bu, yang akan tahlilan ini orang di sini, yang akan memandikan kita, yang aktif sampai 7 hari 7 malam, yang rutin mengantarkan kita ke kuburan, ini orang di sini. Paham Bu ya? Kalau orang yang di Batam Center, orang yang di Sekupang, orang yang di Punggur, orang di Piayu, sekenceng-kencengnya kirim SMS, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang sabar ya bro, itu aja Bu, tak ada itu. Kalaupun toh dia datang hari pertama lanjut ke kuburan, habis itu putus, bisa dipahami? Tapi kalau ibu rajin taklim di sini, ndak pernah putus-putus, RT ikut, RW ikut, semua ikut Bu ya. Nanti ibu meninggal dunia Bu, itu orang datang 7 hari 7 malam tahlilan itu, mengantarkan kita ke kuburan, betul apa tidak? Maka fokuskan yang di sini, kecuali ibu mengharuskan keluar. Yang mengharuskan keluar itu seperti saya, karena saya memang tugasnya provinsi. Kalau ibu wakil gubernur ke Natuna, saya terpaksa ikut. Yang saya maksud itu ibu yang kulu kilir tak jelas itu. Kalau saya Bu, kalau misalnya kalau ninggal ini sebatam datang, karena memang tugasnya seprovinsi gitu loh. Yang saya maksud itu ibu ya tak jelas lah, kira-kira seperti itu. Oke, itu alasan kedua Bu ya. Kalau kita meninggal dunia atau tertimpa musibah, yang akan mengurus kita kan orang sekitar Bu ya. Nah, yang saya maksud Bu, sekitar bukan hanya perumahan ini Bu. Kalau ibu diundang Mutiara, ya ikut. Mana yang dekat lagi? Sakinah masuk ke terdekat ya. Pokoknya yang sekitar kita, jangan. Tapi fokuskan di perumahan kita ini. Yang ketiga Bu, usahakan ibu, kenapa harus aktif di sekitar perumahan ini? Kalau ibu nak ngadakan sedekah, nyunat anak, sedekah misalnya ya arisan, khitanan, pernikahan, ibu nak minta tolong masak, mungkin tak orang Sekupang? Tidak kan? Betul atau tidak? Tentu nolong tetangga. Ini kadang-kadang kita ini lucu, minta tolong orang Sekupang, tetangga tak mau bantu, ya macam mana nak bantu? Wong bermusuhan. Jelas Bu ya? Saya berharap majelis taklim ke depan pastikan kita datang. Ada masalah dengan ketua, itu jangan dimasukkan hati. Karena ibu ada masalah nanti dengan orang lain itu tak tahu bahwa ibu ada masalah dengan ketua. Pokoknya ibu tak suka dengan ketua, tak suka dengan sekretaris, tak suka dengan bendahara, tak suka dengan orang lain, datang aja. Datang dia aja walaupun di pojok-pojok, nggak apa-apa. Paham ibu? Ya dah usah pula dia ngomong-ngomongkan ibu tak suka ketua. Yang dilihat orang itu bukan datangnya itu, betul apa tidak Bu? Ibu datang duduk aja di belakang tuh dah. Itu kan nanti Bu kalau ada apa-apa rame datang. Bu, kita ini kan suatu saat bakal mengadakan acara, betul apa tidak? Jadi jangan sampai tidak ikut Bu ya. Harapan saya, alasannya Bu ya, ibu harus aktif karena 3. Suami akan ikhlas. Karena ikut taklim itu Bu sebenarnya hukumnya sunnah bagi ibu, tapi wajib bagi suami kalau dia tidak mendidik istri. Paham maksudnya?
Ini cerita hukum ya. Ibu ikut taklim itu sunnah. Berbakti kepada suami sunnah apa wajib? Wajib. Ini konsekuensi hukum Bu ya. Ibu ikut taklim sunnah. Berbakti kepada suami wajib. Tetapi suami wajib mendidik istri. Jadi sebenarnya suami harusnya jangan menghambat, jangan melarang istri ikut taklim. Kenapa? Menggugurkan kewajibannya. Paham? Ini masalah hukumnya seperti itu ya. Bagi ibu sunnah, ngurus suami wajib. Tapi bagi suami mendidik istri wajib apa sunnah? Wajib, gitu loh. Jadi ketika istri ikut taklim mestinya suami bersyukur. Kenapa? Menggugurkan kewajiban. Oke, jelas Bu ya? Oke, ibu yang berbahagia, saya berharap ke depan program taklim kita ini, nama majelis taklim tetap pakai nama Miftahul Jannah ya, pakai Miftahul Jannah. Kalau bisa dibuat kurikulum. Kurikulum tuh ibu tak usah macam budak kuliah terlalu tinggi cita-cita, yang hari-harian aja. Fikih, nggak usah pula bahas ekonomi Islam, macam betul aja. Politik pula dibahas, nggak usah. Yang wajib apa menurut ibu? Fikih, Bu ya. Fikih, tauhid, akhlak, tahsin. Tahsin itu berarti baca Al-Quran. Simak aja gantian, nggak usah malu-malu. Itu kan dalam rangka menggugurkan kewajiban suami ceritanya. Karena ibu baca Quran itu wajib. Kalau ibu belum nikah, tak bisa baca Quran, yang dosa siapa? Siapa? Sebelum nikah, siapa? Orang tua. Tapi kalau setelah nikah ibu nggak bisa baca Quran, siapa yang dosa? Suami. Itu enaknya jadi istri itu. Kalau istri ini suami ibu tak bisa baca Quran, tak usah pening. Karena ibu tidak dosa. Maka kalau bisa Bu, 4 tadi. Apa yang pertama? Fikih. Fikih itu ya hukum keseharian Bu ya. Mandi wajib, cara wudhu. Kalau bisa Bu, cara wudhu itu langsung praktek. Nah, kan banyak orang yang wudhu tak paham. Nah, ibu misalnya sesama wanita memang gurunya Bu ya. Misalnya dari sini cara basuh kepala bagaimana. Nggak usah malu-malu Bu. Ibu yang paham fikih tak usah sok pintar. Diam aja. Karena kan kita lagi meluruskan yang tidak paham. Ini kadang-kadang mak nih, gitu aja masih belajar. Kan pelajaran kita TK. Iya ibu yang paham zaman dulu, kalau yang tidak. Ini kadang-kadang mak-mak nih yang mentang-mentang pintar, mulutnya nyinyir juga. Nggak usah. Paham Bu ya? Saya hanya ingin mengajarkan ibu program tak usah mulu-mulu, keseharian saja. Fikih, cara sholat yang benar. Kan masih banyak sholat yang tak benar. Misalnya saya melihat ada rambut yang kebuka, kaki. Jika perlu praktek itu, ya seperti itu. Kemudian posisi tangan dan segala macam. Zikir setelah sholat. Kemudian lagi, ya yang masuk kategori fikih itu yang dikatakan haid itu batasannya seperti apa, gitu ya. Yang namanya suci itu tanda-tandanya seperti apa. Nah kan kalau gurunya memang harus sama-sama wanita ibu. Kalau bisa tak usah yang lain. Ibu saja yang paham agama pegang buku. Kan ada bukunya, tinggal menjelaskan saja. Itu kalau fikih. Bu ya, saya hanya memberikan gambaran awal saja untuk ibu pelajaran. Tetapkan. Nah yang kedua, ibu yang harus belajar itu ya tauhid. Nah yang bagian dari tauhid itu kan bukan hanya, ya menurut saya ini aja lah Bu. Ibu memahami sifat 20 waktu kita sekolah dulu Bu, SD, SMP, SMA. Dulu ada pelajaran sifat 20 Bu. Sekarang kan nyaris tak belajar lagi tuh anak-anak sekolah. Nanti harapan saya ibu setelah paham sifat 20, zaman dulu kan sifat 20 tuh malah menjadi wajib ya.
Itu anak sekolah tak ada lagi sifat 20 tuh. Maksud saya ibu pahamkan, ibulah yang ngajari anak tauhid ini, Bu ya. Jadi itu yang namanya tauhid. Kemudian ibu yang ketiga tadi apa? Akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap suami, akhlak terhadap anak. Kalau lebih enaknya Bu, ibu pakai buku. Kan ada buku jualannya. Beli saja buku akidah akhlak. Kalau bisa semua megang buku. Jadi nanti maksud saya gini Bu, ibu tak usah terlalu banyak juga penceramah dari luar. Yang dari luar ini menurut saya sekali aja lah, tak usah banyak-banyak kali. Ibu bayangkan nanti luar panggil lagi Ustadz ini, ngomongnya ini, nanti yang lain itu lagi, jadi tak nambah-nambah. Kalau bisa ibu beli bukunya aja, Bu ya, buku tentang fikih, Bu ya, buku tentang tauhid, buku tentang akhlak. Jadi kita belajarnya bertahap gitu. Nah, jika perlu setiap akhir tahun ada ujian. Ya, ujian sesama kita aja. Apa susahnya ujian? Karena pertanyaan yang ditanya yang ada dalam buku itu, tapi kita belajar jujur, nggak usah pula nyontek. Nanti misalnya ketua taklim, nanti yang juara 1 hadiahnya umroh, kan mantap juga itu. Ibu lebih bagus beli buku 3, fikih apa 1? Tauhid apa 1? Akhlak. Kalau ibu pergi ke toko buku Gramedia di BCS, itu mahal bukunya, berkisar 40.000 karena kertasnya bagus. Ibu beli bukunya di Tanjung Pantun Jodoh saja, yang kertas buram itu, atau beli 1 fotokopi. Prinsipnya ibu semua megang buku. Buku itu nggak apa-apa dicoret-coret. Kita kan bukan penik rapi. Nanti Bu ya, setiap per 3 bulan ujian. Ya apa ya, UAS. Apa UAS? Ujian akhir semester. Ya, maksud saya begini Bu, saya ngomong begini Bu ya, supaya ibu ada bekas. Jadi gini, ibu hari ini misalnya masuk, gurunya tidak harus Pak Naswin menurut saya, sesama ibu saja, siapa yang bisa, kan ada pegangan masing-masing gitu ya. Nanti yang tidak belajar, yang tidak datang, suruh pelajari itu. Jika perlu ujiannya per 3 bulan. Nah, ini baru wajib Ustadz Naswin, namanya tahsin. Nah, kalau tahsin memang Ustadz Naswin itu pakarnya di situ. Nah, baru beliau. Yang 3 macam tadi maksud saya Bu, tak usah guru kali lah. Kan sesama. Nah, kalau ibu tak paham, jangan. Tentang fikih ini kan mana tahu ada yang ditanya seperti itu. Jelas Bu ya? Nah, jadi Bu, saya berharap ke depan materi kajian ini, atau gini Bu, atau Ibu nanti download internet mana misalnya fikih sunnah. Tapi saya berharap Bu, fikih yang diajarkan ke Ibu jangan fikih satu mazhab. Kan fikih itu macam-macam Bu ya, kalau di internet itu bisa kelahi sama-sama kita tuh Bu. Kan fikih itu beda-beda, batal wudhu antar rasanya ribut Ibu. Lebih bagus Ibu beli buku yang sudah diregistrasi Kementerian Agama yang ada di sekolah itu, biar sesama Ibu tak ribut. Kalau Ibu download di internet tuh Bu, bisa beda-beda, yang membatalkan wudhu aja beda-beda gitu kan. Nah, Ibu lebih bagus beli buku yang sudah jadi saja. Apa tujuannya Bu? Supaya antara ibu dengan pelajaran di sekolah anak kita tidak beda. Oke Bu ya. Nah, kalau tahsin baru itu wajib ada guru. Tidak apa-apa. Nah, biasanya di mana-mana Bu terkait tahsin ini kan ada yang bisa iqra, baru bisa iqra, ada yang sudah Quran. Ini kalau bisa kelompoknya dibedakan.
supaya cukup waktu untuk mentahsinnya. Kan orang yang sudah bisa Quran tentu dibedakan tahsinnya dengan yang baru Iqra. Sebab kalau giliran satu repot. Maksud saya mungkin Pak Naswin itu yang tahsin Qurannya, yang Iqra-nya cukup sesama kita saja gitu, supaya cukup waktu Bu ya. Oke, saya kira itu. Nah, berikutnya Ibu, kenapa majelis taklim kita ini harus digesa? Tadi sudah saya berikan alasan. Berikutnya begini Bu ya. Kalau bisa materi kajian ini tidak ada salahnya Ibu diskusi sesama kita. Misalnya hari ini kajiannya tentang fikih, narasumbernya Ibu juga. Ini sebenarnya dalam rangka pencerdasan. Apa namanya? Gantian. Kalau iya gantian. Siapa? Sesama kita. Tapi yang megang narasumber itu Bu, tidak harus orang pintar. Tengok dulu buku, baca internet, habis itu kita diskusi sesama kita. Gitu Bu. Tujuannya sebenarnya ini yang saya sebut majelis taklim interaktif. Jadi Ibu bukan hanya sebagai pendengar, ya kayak di sekolah itu Bu ya. Ingat kan kita hari ini ada berapa RT majelis taklim nih? 4. Misalnya gini, besok yang kita bahas misalnya yang membatalkan wudhu Bu ya. Nah, yang menjadi narasumber RT 1, nah ngomonglah dia. Yang RT 2, 3, 4 yang bertanya, Ibu harus latihan ngomong juga. Yang RT 1 jangan ikut-ikutan bertanya. Paham maksudnya ya? Dia membantu. Ini kan dalam rangka mencerdaskan sesama kita. Yang RT 1 jangan bertanya. Ayo berikutnya kita sepakati tentang tauhid. Di manakah Tuhan sekarang? Itu ya. Tapi materinya disepakati. Ibu misalnya untuk berikutnya RT 2. Nah, RT 2 tuh berembuk dulu. Nah, Ibu buat. Nanti RT 2 menyajikan. Nah, untuk berikutnya yang bertanya RT 1, RT 3, RT 4. RT 2 jangan ikut bertanya. Ini membantu menjawab. Paham Bu ya? Nah, gitu Bu. Supaya sesama kita ikut cerdas juga. Ini kadang-kadang emak ini yang penting datang, nah tak ikut mikir. Jadi sebelum berangkat dia mikir. Menurut Ibu bisa nggak tuh kalau dilaksanakan? Bisa. Jadi setiap taklim nanti berikutnya siapa gitu. Nah, kalau Ibu ngundang dari luar, menurut saya supaya juga kas tak keluar juga kan. Ya menurut saya paling sebulan sekali aja dari luar tuh. Jika perlu ya 2 bulan sekali aja lah. Ngapain banyak-banyak? Ngomong Ibu ngundang dari manapun ilmu gitu-gitu aja Bun. Mana pula nambah? Apalagi Ibu datang ustaz di luar sekedar modal untuk selpong aja. Bukan dengarkan kali ceramah. Bu ya, tapi itu majelis taklim yang di Batam Center Bu, bukan yang di sini. Oke, bisa lah Bu ya. Nanti gini. Untuk para pengurus yang Ibu ingin tahu tentang teknisnya, nanti Ibu bisa ketemu saya bicara tentang teknis. Karena kalau bisa ada formnya. Jadi untuk bulan depan kita diskusi apa? Diskusinya ringan-ringan saja. Misalnya begini Bu, akhlak terhadap tetangga. Nah gitu aja. Nanti kan bisa terjadi tanya jawab. Si yang menyajikan kalau tak bisa menjawab, jangan memaksakan diri. Nanti akan saya tanya Ustadz Naswin. Nah, habis itu kita ketemu Ustadz Naswin lah. Temui dia. Nanti Bu, pertanyaan Ibu itu nanti akan saya jawab pertemuan berikutnya ya. PR. Nggak usah malu-malu, ini kan sesama kita ini.
Bu ya, nggak usah malu-malu ini, Bu ya. Oke, gampang kan Bu ya? Gampang lah saya kira. Saya lihat mak-mak ini kan pintar ngomong semua ini. Oh, daripada ngomong aja di kaki lima, itu sesekali Bu duduk pula di sini. Nah kan, kalau Ibu duduk di sini kan enak juga cellphone-nya itu Bu, masuk FB itu beda lah daripada duduk di situ. Saya kira itu Bu ya. Oke, kemudian ibu-ibu yang saya hormati, Ibu supaya sesama kita tetap kompak sampai masa kepengurusan begini Bu. Saya kan sering sampaikan di mana-mana. Tidak ada satupun orang baik sesama kita ini. Yang ada itu sedang baik atau terlihat baik. Tidak ada satupun orang jahat. Yang ada sedang jahat atau terlihat jahat. Maksud saya, Ibu kalau nengok ketua, tak betul ketua itu salah. Yang betul itu sedang tidak betul. Sedang. Hari ini dia tak betul, besok jangan-jangan saya yang salah, dia yang benar. Bisa dipahami ya? Jadi kita melihat manusia ini bukan hitam putih. Karena begini Bunda, sorga tempat orang baik, neraka tempat orang tak baik. Dunia bisa berubah-berubah, kadang baik, kadang tidak, kadang baik, kadang tidak. Paham tidak? Begitu. Saya ingin ungkapkan ini kepada semua taklim dimanapun, supaya Ibu kalau ada konflik interest sesama kita, ndak usah dimasukkan di hati. Biasa aja, senyum aja ngadepi emak-emak nih kan.